Ken Sagopi, seri 84, Raden Kongsodewo menuntut warisan. Prabu Basudewa tertegun melihat keadaan anaknya yang kedua itu. Wajahnya berseri walau masih bayi yang baru lahir, namun nampak selalu tersenyum. Bahkan tangisnya pun merdu indah didengar. Kulitnya yang berkebalikan dengan kakaknya, Kokrosono yang putih bule. Sedang anak ini kulitnya hitam kelam kebiruan. Prabu Basudewa tidak mengerti mengapa alam seolah menyambutnya dengan sukacita. Ketika kemudian seorang dewa pendek bulat muncul di hadapannya. Tuluya hok perkencang warudoyong ditegur wong cucuku nger Basudewa. Sapa dewa tersebut dengan dialeknya yang jenaka, tak lain adalah Bathara Narada. Menghaturkan sembah sungkem pukulun Bathara Narada. Prabu Basudewa menyambutnya dengan hormat. Ya, ulun terima, jawab Bathara Narada. Ketahuilah, bayi ini adalah titisan Bathara Wisnu yang akan ikut menjaga ketentraman jagat raya nantinya. Rawatlah dan bimbinglah agar menjadi anak yang beradab dan mempunyai tata krama yang baik. Pinta Bathara Narada. Sendika ing dawuh, siap sedia untuk melaksanakan perintah, jawab Prabu Basudewa. Setelah beberapa saat memberikan wejangan, Bathara Narada menambahkan, ancaman terhadap ini masih akan selalu datang, maka berhati-hatilah. Sendika pikulun, jawab Prabu Basudewa. Kemudian Bathara Narada berpamitan makayangan kembali ke kahyangan. Seluruh warga kota raja menjadi heboh menyaksikan peristiwa alam yang menakjubkan tersebut. Mereka bertanya-tanya, gerangan apakah yang terjadi sehingga seolah alam bersukaria. Bahkan kini matahari pun seakan ikut menyambutnya. Sinarnya terang namun tidak menyilaukan dan tidak terasa panas menyengat di kulit. Langit dihiasi oleh mega yang berarak-arakan, kadang membentuk bentukan-bentukan yang indah, membuat terpesona mereka yang menyaksikannya. Sementara itu, Raden Haryo Praburukmo telah memacu kudanya mendahului Raden Haryo Ugrasena, Mbok Emban dan Raden Kokrosono. Walau ia ingin segera sampai di Widra Kandang, namun tetap menyadari bahwa kemampuan kudanya ada batasnya. Ia pun memberi kesempatan kepada kudanya untuk makan, minum, dan beristirahat. Ia sendiri juga membuka bekal makanan yang dibawanya dari keraton. Ken Sagopi dan Kyontagapa terkejut ketika menerima kedatangan Raden Haryo Praburukmo yang baru beberapa hari yang lalu meninggalkan Widra Kandang. Bahkan mereka mengira Raden Haryo Praburukmo belum pulang ke keraton Mandura. Membuat kami terkejut dan berdebar, apakah Raden belum kondur pulang sampai keraton? Ken Sagopi tidak sabar menanyakannya. Apakah aku tidak kau persilakan masuk dan duduk dulu? Karena aku akan bercerita banyak, jawab Raden Haryo Praburukmo yang sudah tidak canggung lagi. Oh, maaf Raden, mari silakan masuk. Kyontagapa yang menyautnya. Sedangkan Ken Sagopi mencubit lengan Raden Haryo Praburukmo dengan gemasnya. Raden Haryo Praburukmo kemudian menceritakan panjang lebar tentang suasana keraton Mandura saat-saat ini. Terlebih masalah keamanan Raden Kokrosono
yang selalu diancam pembunuhan oleh prajurit dari Guwa Barong. Kangmas Prabu Basudewa berkenan ingin menitipkan Raden Kokrasana di sini agar tidak diketahui oleh telik sandi dari negeri Guwa Barong. Raden Haryo Praburukmo menjelaskan, dengan senang hati kami akan menerima kehadiran Raden Kokrasana. Udawa pasti akan sangat senang. Udawa telah berkali-kali minta adik kok Raden, jawab Ken Sagopi dengan tersenyum. Demikian juga Ki Antagopa menerima dengan tangan terbuka dan lapang dada. Dalam hubungan keluarga, sesungguhnya mereka bukan siapa-siapa. Bersambung. Tauladan dari Ki Antagopa yang tulus ikhlas dan tetap setia kepada raja.